Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita boleh bertemu kembali di waktu yang luar biasa. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu memberikan kekuatan baru bagi umatnya semuanya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami untuk menggenapi akan firman-Mu. Dan lebih lagi Bapa, kalau pada hari ini kami boleh berada di dalam rumah-Mu, kami mau belajar lebih dan lebih lagi Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kami. Buka mata rohani kami Tuhan, agar kami lebih dapat mengerti, lebih mampu Tuhan, untuk mendalami apa yang akan Engkau katakan, dan mau melakukan apa yang Kau sabdakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau membuka hati untuk menerima sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, waktu berjalan terus ya. Masing-masing memiliki mimpi-mimpi yang indah dan juga pergumulan yang rindu akan menerima jawaban Tuhan. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau apa yang saudara dan saya harapkan tidak terjadi? Dan juga di dalam kita memiliki mimpi-mimpi yang indah, itu juga belum terjawab. Ya. Dan banyaklah apa yang harus kita terima karena tidak mampu untuk menunggu waktu Tuhan, akhirnya kita menjadi kecewa. Ya, sedemikian rupa anak-anak kecil terutama kita boleh mengambil contoh dari mereka. Kalau mereka mau sesuatu, mungkin itu candy, permen, tetapi kalau mereka tidak mendapatkan, anak kecil pun bisa mengalami kekecewaan. Tetapi itu terjadi adalah sangat baik untuk mendidik di dalam karakter mereka sejak anak-anak. Bahwa semua apa yang mereka mau belum tentu mereka dapatkan. Kalau itu terutama mengganggu untuk kesehatannya. Ya. Jadi kita mau belajar bagaimana kita bisa menyesuaikan di dalam keadaan situasi di dalam hidup ini. Karena hidup ini adalah suatu perjuangan. Ya. Pencobaan itu datang tidak pada saat semuanya itu baik. Ya. Menurut kita, pencobaan datang kalau ada sesuatu masalah yang tidak baik itu terjadi. Ya. Tetapi Tuhan mengizinkan semua masalah itu terjadi. Ya. Apapun yang baik dan apapun yang tidak baik. Ya. Oleh karena disitulah karakter kita ini akan terbentuk dan bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Kita belajar akan fokus pandangan kita kepada Tuhan. Ya, bukan kepada keadaan yang ada di sekeliling kita dan yang mengganggu kepikiran dan hati kita. Oleh karena itu, tema khotbah pada sore hari ini adalah hidup berpusat kepada Tuhan. Ada dua macam orang. Yang satu akan menghakimi Tuhan kalau ada sesuatu yang dia rindukan itu tidak dapat dia capai. Ya, jawaban doa tidak terjadi. Akhirnya orang ini menjadi kecewa. Ya. Tapi ada lagi daripada orang-orang yang bisa mengucap syukur walaupun di dalam segala pergumulan hidupnya jawaban doa belum terjawab, tetapi mereka tetap mau mempercayai bahwa Tuhan tetap akan memberi yang terbaik di dalam hidup mereka. Haleluya, luar biasa. Ya, karena segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengagan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tatah Allah. Haleluya ya, yang terkasih, di sini kita bisa melihat
Ya, apa yang sudah dikatakan melalui firman ini. Marilah kita melakukan segala-galanya itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ya, yang memimpin saudara dan saya di dalam iman dan yang membawa kepada kesempurnaan, ya. Oleh karena itu, mari kita mau mendengar satu cerita daripada seorang bernama John Stephen Akhwari. Dia mengalami kekalahan di dalam satu pertandingan lari maraton di Olimpiade Meksiko pada tahun 1968. Tetapi namanya tetap diingat hingga hari ini. Meskipun ia menjadi atlet terakhir yang mencapai pada garis finish. Fokus dan semangatnya untuk menyelesaikan pertandingan itu membuatnya tidak menyerah dan tetap berjuang sampai akhir, sekalipun ia terluka di tengah pertandingan. Karena keberanian dan karena tekadnya, Akhwari mendapatkan banyak standing ovation daripada para penonton yang sangat kagum akan kegigihannya. Akhwari terjatuh karena kram kaki dan mengalami lepas engsel pada sendi lututnya. Panitia menyarankan agar dia mengundurkan diri. Tetapi Akhwari memutuskan untuk melanjutkan perlombaan itu sampai pada akhir garis finish. Sambil mengatasi rasa nyeri, Akhwari terus berlari dan berlari. Akhwari tahu bahwa beban apa yang diletakkan di pundaknya, ia tidak ingin mengecewakan negara dan seluruh rakyat Tanzania. Itulah yang menjadi pusat perhatian dari Akhwari saat itu. Oleh karena itu dia beroleh kekuatan dan semangat yang luar biasa untuk dapat menyelesaikan pertandingan tersebut. Demikian pula saat kita menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup di dalam keadaan kita yang mengaku sebagai anak Tuhan, ya. Maka kita akan melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita ini untuk Tuhan. Baik itu untuk melayani, bekerja, bersekolah, membesarkan anak, atau bermacam-macam tugas kewajiban kita. Kita dimampukan untuk selalu taat dan setia mengikut Tuhan dengan segenap hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lanjut membaca di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, jadi hidup saudara dan saya itu adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, oleh karena itu sangatlah baik kalau kita itu mau berpusat pandangan mata kita hanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada masalah yang ada mengelilingi kita. Ya. Dan itu adalah satu pilihan yang terkasih. Kita mau memilih memandang yang mana? Mau memandang sesuatu yang memberikan kita ketakutan, kekhawatiran, atau yang memberikan kita kekuatan yang teguh. Ya. Ada orang yang beriman tetap bersukacita di dalam masalah hidup mereka, ya. Tetapi ada mereka yang marah dan tidak bisa menerima keadaan yang mengecewakan. Akhirnya mereka menyalahkan Tuhan, ya. Orang begini hidupnya akan depresi, tidak bersukacita. Sekali lagi, pilihan ada di tangan kita, mengikut jalan Tuhan atau berontak di dalam menghadapi masalah yang terjadi. Sekali lagi saya menghimbau, taatilah akan firman Tuhan. Jadi, apa arti hidup berpusat kepada Tuhan? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan itu berdaulat penuh. Tuhan yang memegang kedaulatan di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita baca di dalam Daniel 1 ayat yang pertama dan yang kedua. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam pemeliharaan dewanya. Luar biasa ya.
Jadi Daniel harus menghadapi dan melihat ini semuanya. Ya. Jadi dia menyadari apa yang terjadi di situ. Dan itu Tuhan izinkan terjadi. Tetapi kita bisa melihat bagaimana perlindungan Tuhan itu atas Yerusalem. Ya. Tapi di sini pada kesempatan yang Tuhan izinkan, Yerusalem ini jatuh. Biasanya perlindungan Tuhan selalu ada di Yerusalem. Dan ini yang membuat Daniel menjadi kecewa, menjadi depres. Ya, mengapa? Mari kita lanjut di dalam Daniel 2 ayat yang ke-21. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, inilah hidup. Ya, jadi kalau saudara mengalami berbagai macam masalah, tantangan, benturan, persoalan, marilah kita mau tetap melekat kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Daniel 2 ini, ya, bahwa Tuhan itu memecat raja dan yang mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang yang bijaksana, ya, dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Pertanyaannya, apakah Anda adalah orang yang bijaksana? Apakah kita adalah orang yang berpengertian? Nah, sebelum kita marah, sebelum kita depres, sebelum kita kecewa, pada waktu kita mengalami tantangan, ayo koreksi diri kita terlebih dahulu. Ya, karena segala sesuatu ada dalam tangan Tuhan. Dia yang berdaulat penuh. Dia mengubah saat dan waktu. Oleh karena itu, saya menghimbau, tetaplah kuat dan jangan lupakan Tuhan pada waktu Anda masih mengalami dan memiliki segala-galanya. Karena saat dan waktu itu selalu berputar. Roda itu berputar. Sekali ke atas, sekali ke bawah. Ya, tetapi di sini kita belajar bagaimana kalau hidup kita berpusat pada Tuhan. Tantangan pergumulan apa yang terjadi, maka kita akan tetap kuat. Ya, luar biasa. Dan di sini kita melihat bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan izinkan itu terjadi. Ya, oleh karena itu, marilah kita mawas diri. Jangan kita sombong pada waktu kita memiliki segala-galanya dan menganggap orang lain begitu rendah. Mari kita lihat di dalam Daniel 4 ayat 34 sampai 37. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menghadap ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya itu turun-menurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlangku congkak. Di sini sangat jelas ya, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu sungguh nyata. Ya, oleh karena itu kalau Anda tidak mengerti, coba dibaca lagi dan direnungkan ayat 34 sampai 37 ini, supaya kita itu tahu bahwa kita ini tidak mempunyai kekuatan apapun. Ya, kekuatan kita itu terbatas, tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan ambil alih semua kelemahan kita, dan Tuhan yang berperang di dalam hidup saudara dan saya. Lihat ini, bagaimana Nebukadnezar ini dipulihkan. Ya, dia bukan saja mengerti apa yang terjadi atas dirinya, tetapi juga mengakui kuasa, kebesaran, dan kedaulatan Tuhannya Allah Daniel. Ya, sehingga Tuhan Allah Israel atau Tuhannya Daniel ini melakukan segala sesuatu
ya, tanpa perlu minta izin kepada kita, atau tidak perlu minta izin kepada Nebukadnezar, karena Allah berdaulat penuh untuk mengubah segala-galanya. Sekali lagi, Tuhan yang mengangkat raja dan Tuhan yang menjatuhkan raja. Ingatlah bahwa saudara dan saya tidak memiliki kekuatan atau kedaulatan apapun. Tuhan tidak perlu minta izin kepada kita kalau Dia mau melakukan sesuatu. Tuhan tidak perlu minta izin kepada saudara dan saya kalau Dia mau bertindak, melakukan sesuatu. Ya, sedemikian rupa. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk menyerahkan segala persoalan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Ya, seperti apa yang tertulis di dalam Mazmur 135 ayat 5 dan 6, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu maha besar. Tuhan berkuasa penuh atas segala hal yang di surga maupun di bumi. Orang yang tidak tahu Tuhan akan selalu memberontak. Tetapi orang yang hidup bersama Tuhan adalah sebuah misteri yang luar biasa. Ya, bahwa ada campur tangan Tuhan yang selalu mengikuti. Mari kita melihat suatu kehidupan ya di dalam ayat Yeremia 29 ayat 4 sampai ke 7. Itu saudara baca sendiri ya, saudara dalami apa yang dikatakan di situ. Orang yang diangkut di dalam pembuangan, Tuhan bahkan menyuruh mendirikan rumahnya, bahkan membuat kebun dan menikmati hasilnya. Itu orang yang dibuang loh. Tapi Tuhan bisa mengatakan demikian. Tuhan memberkati mereka sekalipun mereka hidup dalam pembuangan. Ya, artinya Tuhan itu berkuasa penuh atas segala sesuatu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di tengah krisis janganlah kita menjadi tawar hati. Ya, tetapi kita mau tetap percaya kepada Tuhan dan kita mau terus berdoa. Mari kita lanjut di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, di sini kuncinya, Bapak Ibu yang terkasih. Apabila kita mau mencari Tuhan, ya, maka Tuhan akan mendapatkan saudara menemukan Dia. Ya, kalau kita mau bertanya kepada Tuhan, asal kita dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, ayo kita koreksi diri. Bagaimanakah persekutuan pribadi kita dengan Tuhan? Apakah kita memiliki relationship dengan Tuhan setiap hari? Apakah kita itu bertanya kepada Tuhan, membaca firman-Nya? Apa yang kita tidak mengerti di dalam persoalan hidup, kita mau datang dan kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Karena Dia yang berdaulat penuh di dalam hidup saudara dan saya. Ya, hidup itu adalah belajar yang terkasih. Belajarlah akan firman Tuhan. Mintalah hikmat. Maka Tuhan akan membukakan dan menyingkapkan semua yang tersembunyi. Sedemikian rupa. Sungguh luar biasa, ya. Jadi Tuhan Yesus itu sangat mengasihi saudara dan saya, ya. Tetapi adalah kunci semuanya, mampukah kita berserah total? Jangan kita mengambil tindakan sendiri, tidak mengikut campurkan Tuhan di dalam segala keputusan. Libatkan Dia, ya. Mari kita belajar yang kedua. Apa arti hidup yang berfokus kepada Tuhan? Ya, artinya kita percaya akan rancangannya di dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita mau aminkan, ya. Artinya apa? Artinya Tuhan itu yang mengontrol di dalam hidup saudara dan saya. Kita percaya bahwa hidup kita itu ada Tuhan dan tidak pernah ditinggalkan. Ya, maka kita bisa senantiasa mengalami damai sejahtera kalau kita selalu bersama dengan Tuhan. Ya, sedemikian itu juga tertulis di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-7. Ya, di sini apa yang dikatakan yang terkasih? Kalau Anda membaca firman Tuhan dan mencintai firman-Nya, ya, berdiam dirilah. Jangan marah,
Jangan cemburu akan orang lain. Ya, jadi berarti ada self control, ada penguasaan diri. Tuhan yang mengontrol segala-galanya. Ya, sedemikian rupa. Bagaimana kalau ada sesuatu yang buruk sekarang? Pertanyaannya, di dalam kehidupan kita. Ayo kita lanjut di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua sampai kelima. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak berkekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Haleluya. Ya, pertanyaannya sekarang, berapa banyak saat ini atau saudara pendengar yang terkasih yang masih mengalami banyak masalah? Jawaban yang ada di sini yaitu serahkan semua kepada Tuhan. Dia akan menjawab kita tepat pada waktunya. Dia tidak akan menjawab terlalu pagi, tetapi dia juga tidak akan terlambat untuk menjawab doa saudara. Tuhan menguji iman kita. Pada waktu masalah terjadi, itu Tuhan izinkan untuk mendewasakan karakter kita. Dan kita diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan di dalam hidup ini. Ya, seperti tadi yang tertulis pada ayat yang kelima. Memang kadang kita tidak mengerti, tetapi tetaplah percaya dan mohonlah hikmat kepada Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, arti fokus kepada Tuhan itu apa? Tadi kita sudah membaca, yang pertama adalah menyadari bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Ya, yang kedua, percaya akan rancangannya. Dan yang ketiga ini adalah menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Ya, apa artinya represent? Mari kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Haleluya. Ya, di sini kita bisa melihat, mungkin kita ini tidak menyadari, saudara dan saya sebagai anak Tuhan, ya, bahwa kita ini adalah duta-duta Allah, bahwa kita ini adalah saksi-saksi Kristus, ya, sebagai wakil Allah di bumi. Dan menjadi saksi Allah, kita harus memberitakan tentang kasih dan kuasa Allah. Ya, kita adalah menjadi duta raja di atas segala raja, dan orang lain akan melihat bagaimana hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan, sadarilah akan panggilanmu. Ya, kita boleh disebut sebagai anak Tuhan, tetapi kalau kita tidak tahu dan tidak melakukan akan panggilan kita, maka semuanya itu akan sia-sia. Ya, bagaimana saudara dan saya sebagai perilaku anak Tuhan, sebagai duta-duta Allah di muka bumi? Saudara bisa baca nanti di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-29. Di situ dikatakan, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bukankah luar biasa itu? Cintailah akan firman Tuhan yang terkasih, supaya hidup kita tidak keluar dari apa yang Tuhan ajarkan. Ya, ada seorang yang bernama John P. Robinson, yang sering dia disebut sebagai seorang guru rohani Amerika, mengatakan bahwa dewasa ini manusia tidur itu lebih lama dari yang mereka kira. Ya, ia berkata bahwa walaupun manusia itu memiliki lebih banyak waktu luang dibandingkan sebelumnya, mereka masih merasakan stres, terburu-buru dan terdesak oleh waktu. Rasanya nggak cukup waktu aja, ya. Dan Robinson menyebut masalah ini sebagai
karena terlalu banyak pilihan. Ya, sebabnya adalah banyaknya pilihan yang tersedia untuk mengisi waktu dan kesadaran yang menjemukan bahwa apapun pilihan yang diambilnya itu menyisakan suatu waktu yang belum dikerjakannya. Ya, jadi nggak pakai hikmat untuk memilih waktu dan melakukan itu. Apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada satu prioritas mana yang lebih penting, mana yang lebih dahulu. Jadi semuanya itu menumpuk sedemikian rupa. Ya, jika kita itu ya didasarkan pada aktivitas, maka kita bertindak atas dasar prinsip. Ya, semakin banyak yang kita kerjakan, semakin berarti diri kita. Ya, kita kepayahan dan diri kita adalah sebagai sumber masalahnya sendiri, bukan orang lain. Karena apa yang kita lakukan itu, ayo kita benahi diri kita. Ya, apa yang bisa kita benahi sedemikian rupa. Ya, jadi sedemikian rupa kita akan menjadi kewalahan dan akhirnya semuanya menjadi porak-poranda. Ayo kita melihat bagaimana Yesus selagi dia ada di muka bumi, dia melakukan akan kehendak Bapa. Ya, bagaimana kalau Yesus itu tidak berpusat hidupnya kepada Tuhan? Dia pun juga akan kewalahan menghadapi begitu banyak orang yang datang kepadanya, memohon pertolongannya, melakukan segala apapun yang harus dia lakukan. Ya, tetapi Yesus memiliki prioritas. Ayo, kita mau bertindak dan memilah-milah yang sedemikian. Apa yang dapat kita lakukan itu dengan hikmat yang dari Tuhan akan menolong saudara dan saya, sehingga kita tidak akan bergulat dengan waktu sedemikian rupa dan hasilnya sia-sia. Ya, yang terkasih, sedemikian rupa. Karena Yesus itu mengerti apa yang menjadi kehendak Bapanya. Itu yang dia lakukan terlebih dahulu. Dia melangkah, menatap, menuju kepada salib yang dia hadapi sampai ke Kalvari. Itu tujuan akhir daripada Yesus pada waktu dia di muka bumi. Ya, saat ini Bapa Surgawi juga mengundang saudara dan saya untuk memusatkan perhatian kita ini kepadanya, agar kita mendapatkan kebijaksanaan dan kekuatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikannya untuk saudara dan saya. Ya, pusatkanlah perhatian kita kepada Allah dan kita akan melihat dengan jelas apa yang Dia inginkan untuk saudara dan saya lakukan. Ya. Yang pertama, sebagai orang Kristen, kita mewakili Kristus dan kita berperilaku tidak tercela, ya, karena ada Kristus di dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus memilih kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Kalau kita tidak memiliki kasih, maka semuanya akan sia-sia. Ya, ada seorang yang perilakunya itu begitu rusak, ya. Dia adalah seorang peminum, penjudi, main perempuan, bahkan dia seorang kriminal. Tetapi semuanya itu sudah dapat diubahkan. Ya, karena dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bertobat. Dia menyerahkan, dia surrender akan hidupnya yang sudah porak-poranda demikian. Akhirnya Tuhan menjawab dan dia lepas daripada minum, dia lepas dari judi, dia lepas dari perempuan dan juga dia lepas dari segala persoalan kriminal. Hidupnya yang gelap itu berubah menjadi hidup menghadap kepada terang Kristus. Bukankah itu luar biasa? Dan siapakah yang mampu mengubahkan semuanya itu? Hanya Tuhan yang bisa mengubah hidupnya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, berita sukacita, suatu panggilan daripada Tuhan. Kalau Anda mendengarkan khotbah ini, ayo, apapun persoalan yang saudara dan saya hadapi, kita mau datang di bawah kaki Tuhan. Kita mohon ampun, kita bertobat. Mungkin kita tidak mengerti mengapa begitu gelap jalan hidupku. Tetapi jangan lupa bahwa Kristus adalah terang dunia. Dia datang untuk membawa terang itu di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dan bahkan hidup kita akan dirubahkan total.
Bukankah itu luar biasa? Haleluya. Ya, seperti apa yang tertulis ya di dalam Daud mengatakan, dia sangat suka akan apa yang tertulis. Mari kita lihat di dalam Mazmur 16 ayat 8. Di situ Daud mengatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, ya, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saya berharap ayat ini engkau meteraikan di dalam hati dan kepikiranmu. Seperti apa yang Daud katakan, dia tidak goyah karena dia percaya badai persoalan hidup boleh terjadi apapun, tapi Yesus ada di sebelah kanannya. Ya, dia tidak dibiarkan berjalan sendiri. Berapa banyak kita yang mengaku anak Tuhan, tetapi kita tidak berjalan dengan Tuhan. Kita berjalan meninggalkan Tuhan. Kita mau berjalan sendiri, memakai kekuatan sendiri. Ya, dan nanti akhirnya bayar harga yang terkasih. Ya, sedemikian rupa. Berfokuslah kepada Tuhan. Ya, dan disitulah Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Masalah dan tantangan pasti akan selalu ada. Ya, kita tidak perlu takut kalau kita melekat kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hidup yang berpusat kepada Tuhan? Tadi kita sudah belajar, ya. Yang kedua, apakah yang menjadi pusat kehidupan Anda dan saya? Yang ketiga, apa yang Anda alami dan rasakan ketika Anda menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupanmu? Apa yang kita rasakan? Pasti ada sesuatu yang lain. Ya, yang terkasih. Dan sebagai ayat emas kita bisa baca di dalam Wahyu 1 ayat 7 dan 8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, resapilah akan firman Tuhan ini. Meteraikan di dalam hati dan kepikiran kita bahwa Yesus akan datang kembali. Ya, ingatlah akan tugas panggilan Anda dan saya. Jadilah saksi Kristus dan hidup kita senantiasa mau berpusat kepada Tuhan. Ya, amin. Hari ini kita sudah belajar ya bagaimana apa tadi yang sudah dijabarkan semua di dalam firman-Nya, bahwa hidup berpusat kepada Tuhan. Ya, Anda bisa mendengarkan lagi dan resapi semuanya dan mohonlah hikmat daripada Tuhan supaya Tuhan memberikan pengertian. Ya. Dan di sini kita mari bersama-sama membuka hati, kita akan menyembah mataku tertuju padamu. Amin, Yesus. Biarlah mata kami hanya tertuju kepadamu ya Bapa, dan menyerahkan seluruh hidup kami ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Haleluya. Bimbing aku masuk rencana-Mu. Haleluya. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Benar Tuhan. Haleluya, Jesus. Ku mau mengikuti kehendak
Pendengar yang setia Bapak Ibu dimanapun berada, biarlah lagu ini boleh menjadi doa bagi setiap kita. Biarlah mata kita selalu tertuju kepada Tuhan, bukan tertuju kepada besarnya masalah apa yang terjadi. Karena Tuhan ada di dalam hidup kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Oleh karena itu, marilah pusatkan hidup kita, libatkan Tuhan di dalam segala perkara. Karena Tuhanlah jawaban di dalam setiap kehidupan umatnya. Bimbing aku Tuhan, rencana-Mu, haleluya, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Benar Tuhan, haleluya Jesus. Ku mau mengikuti, amin, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Benar Yesus, haleluya Jesus. Benar Bapa, bawa kami untuk selalu setia dan mengikuti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan, mampukan kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus. Selalu menyenangkan hati-Mu. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa di tengah kehidupan, di tengah kesulitan, tantangan dan persoalan hidup, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup memberikan pertolongan dan Engkau sanggup memberikan jalan keluar, bahkan kekuatan yang baru yang kami alami. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu biarlah pengurapan itu boleh turun atas setiap pendengar yang setia maupun jemaat dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kekuatan baru boleh terjadi di waktu mereka mendengarkan akan sabda-Mu ini Tuhan. Bahwa kami mau Tuhan, bahwa hidup kami berpusat kepada Engkau, berpusat kepada Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak lagi mau melihat kepada besarnya masalah kami, tetapi kami lihat betapa besar dan dahsyatnya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan mujizatnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan lebih besar dari persoalan yang ada. Tuhan lebih dahsyat dari pergumulan umat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba berdoa secara khusus Tuhan bagi mereka yang sakit saat ini Tuhan. Kuasa darah Yesus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, boleh mengalir ke seluruh tubuh mereka Tuhan, dari ujung rambut sampai telapak kakinya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, di dalam ketidakterbatasan daripada kuasa-Mu itu, karena Engkau Raja di atas segala raja, Engkau akan menjamah setiap umat-Mu yang mengalami baik sakit penyakit maupun masalah demi masalah, baik di dalam keuangan, di dalam pekerjaan, dan di dalam hubungan di tengah keluarga, bahkan anak-anak mereka semuanya. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi ampuni salah dosa kami. Kami mau datang, kami mau menyerahkan diri kami secara total kepada-Mu.
bahwa bersama Tuhan Yesus umatmu akan mengalami segala pembelaan yang luar biasa. Kalau kami percaya kepadamu. Sekali lagi terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah hidup kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi mau fokus kepada kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sadarilah bahwa Tuhan Yesus adalah harta yang terindah. Ya, seluruh harta dunia ini tidak akan dapat mengalahkan akan kasih dan kuasa daripada Bapa kita yang disebut Yesus, Raja di atas segala raja. Ada amin? Oleh karena itu sekali lagi, hiduplah berpusat kepada Kristus. Karena itu yang akan membawa kehidupan kita naik di dalam kerohanian yang begitu excellent, yang begitu indah bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.